Tadi saya tayangkan Rizik Syihab itu ngamuk-ngamuk. Segeralah hak angket ini selesaikan sebelum menciptakan bara api di mana-mana yang akan menimbulkan kekacauan, kerusuhan. Ngancam ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih cuplikannya sedikit. Tadi juga saya sudah tayangkan. Cuma kurang afdol kalau nggak saya tayangkan lagi. Soalnya seru kalimat-kalimatnya dan penekanannya itu tuh khas banget. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Nah, gitu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Oke, itu Kang Rizik. Lalu kemudian kita cek di Petamburan, di tempat Rizik Syihab nyoblos, apakah Amin menang? Oh, ini penting loh, penting. Bahkan ketika kita cek di tempat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem nyoblos, Amin tumbang. Di tempat Ibunda Caimin, Amin tumbang. Di tempat Kiai Marzuki Mustamar, Amin tumbang. Tumbang, saudara. Tumbang, setumbang-tumbangnya. Lalu di Petamburan kita akan lihat seberapa kuat argumentasi Rizik Syihab ini. Mungkin ini tidak mewakili keseluruhan rakyat Indonesia, keseluruhan TPS yang ada di Indonesia. Minimal ini menjadi salah satu gambaran kuat. Di tempat Rizik aja, dia tumbang kok. Coba kita baca selisihnya berapa dengan Anies tuh, Prabowo Gibran. Masih menang Prabowo Gibran. Prabowo Gibran menang di TPS 47 Petamburan, tempat Rizik Syihab mencoblos. Makanya ini nih kepada masyarakat, bayangkan di sekitar Rizik Syihab aja, Kang Rizik itu tidak terlalu didengar, berarti kan fatwa-fatwanya segala macamnya itu loh, mengkonfirmasi itu loh. Padahal sebelumnya kita tahu sama-sama fatwa Rizik Syihab itu, dan ulama merekomendasikan siapa, mewajibkan bahkan siapa, tapi nggak didengar oleh tetangga-tetangganya, oleh lingkungan sekitarnya. Lalu kalian yang jauh di sana masih akan percaya, masih akan ikut fatwa-fatwanya. Yang pinggir rumahnya juga tidak mendengarkan, tidak ikut komandonya. Ente yang jauh, apa alasan dasarnya? Mesti kan sebagai seorang tokoh yang kuat, yang memang dihormati, diikuti oleh lingkungan, jangan oleh luar lah, oleh lingkungan aja. Itu kan yang sangat akan berpengaruh, lingkungan, untuk kemudian gambaran di luar. Oh, di lingkungannya juga baik. Oh, di sekitarnya juga baik. Berakhlak, membimbing masyarakat, dan diikuti oleh masyarakat. Maka di luar pun boleh jadi orang itu layak untuk kemudian kita ikuti. Kalau di lingkungannya saja sudah tidak diikuti, kalian mau ikut yang dari luar, yang tidak tahu keseharian Kang Rizik, yang tetangganya pun tidak ikut fatwa-fatwa Kang Rizik. Ini kan aneh bin ajaib. Bagi saya aneh. Bagi saya aneh, saudara. Dan itu mengkonfirmasi bahwa Rizik ya biasa aja. Makanya saya katakan Raja Petamburan bukan imam besar. Bukan Raja Petamburan lah ya, Raja FPI. Bukan imam besar umat Islam, bukan. Imam kecil umat FPI. Itu yang lebih cocok, yang lebih tepat. Bukan imam besar, apalagi imam besar umat Islam, tapi imam kecil FPI. Berapa orang sih anggotanya FPI? Dibanding dengan NU jauh, dibanding dengan Muhammadiyah jauh. Ketua NU tidak ada tuh yang mengatakan imam besar umat Islam. Ketua Muhammadiyah nggak ada kita mendengarkan mereka mengklaim bahwa imam besar Muhammad, nggak ada. Cuma ini kelompok FPI aja yang menciptakan imam besar, yang menciptakan jenderal umat Islam. Itu mengkonfirmasi kekecilan mereka sebetulnya.
Bagi saya itu mengkonfirmasi bahwa mereka kecil sehingga namanya tidak laku dijual. Ketokohannya tidak laku dijual. Yang laku dijual tetap aja mengaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam, jenderal umat Islam. Nah, kalimat Islamnya ini, yang besarnya ini, ya, bukan riziknya yang besar. Jadi imam kecil Petamburan, imam kecil FPI itu lebih tepat. Kita akan cek suaranya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara terbanyak di tempat pemungutan suara TPS 47 Petamburan, Jakarta Pusat, di tempat Rizik Syihab memilih. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS setempat telah melaporkan hasil perhitungan untuk Pilpres 2024. Dari hasil hitungan tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan pesaing lainnya dengan perolehan 77 suara. Sedangkan pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati urutan kedua dengan perolehan sebanyak 63 suara. Sementara pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi ketiga dengan mendapatkan 27 suara. Ini sebetulnya seimbang ya, nggak terlalu jomplang lah jauhnya. Jadi saya mempertanyakan, meragukan ketokohan Rizik Syihab di lingkungan sekitarnya. Serius. Kalau memang Kang Rizik berpengaruh kuat, jangan di luar lah, di lingkungannya, di tetangganya, dia diikuti oleh masyarakat setempatnya, maka yang minimal akan jauh berbeda lah suaranya. Ke Anies itu akan lebih tinggi banget, seperti di kemarin itu di mana, di Madura itu Ganjar cuma dikasih 1, Anies cuma dikasih berapa belas tuh, Prabowo Subianto dikasih 100 berapa lebih tuh. Itu kalau itu nggak ada tokoh di sana, nggak ada tokoh yang saya kira, saya tahu nggak ada yang menggerakkan. Bayangkan di tempat yang nggak ada tokoh untuk kemudian orang menggiring supaya pilih 02 unggul. Jauh jomplang unggulnya. Ini kan pantas bila kemudian perolehan suara seperti ini ada di Petamburan dan angkanya kebalik, Anies yang memimpin, Prabowo yang di bawah, apalagi Ganjar yang dibuncit banget. Kalau Kang Rizik itu memang benar-benar diikuti oleh lingkungan sekitarnya, oleh masyarakatnya, layak fatwa-fatwanya diikuti. Ini fakta, ini bukan opini, kita bukan berbicara opini, ini fakta. Kalau Rizik Syihab diikuti, ya, fatwa-fatwa dan lain sebagainya di lingkungan sekitarnya, maka angkanya tadi saya sudah sebutkan, Amin harusnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi kan enggak saudara. Untuk jumlah daftar pemilih tetap DPT di TPS 47 Petamburan yaitu 223 pemilih, sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mencapai 167 orang. Dari jumlah tersebut tidak ada surat suara yang rusak ataupun tidak sah, kata Ketua KPPS. Oh, berarti kan semua masyarakat di sana melek politik, paham politik. Udah jelas nih, melek politik, nggak ada yang rusak surat suaranya, nggak ada yang tidak mencoblos, semuanya mencoblos. Tertib, melek politik mereka, berarti kan lingkungan Rizik Syihab itu. Ketika mereka melek politik, mestinya kalau memang Rizik Syihab tokoh besar, mereka semua akan ikut komando Kang Rizik. Kalau dia dihormati, diikuti, dicintai rakyat sekitarnya. Faktanya enggak, saudara. Enggak. Ini mengkonfirmasi fakta itu ya. Dari jumlah tersebut tidak ada surat suara yang rusak. Oke, udah. Sebelumnya Rizik Syihab beserta putri dan santrinya menggunakan hak suara di TPS 47 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menjelang penutupan. Oh, mungkin suara Anies segitu juga Kang Rizik dan santri-santrinya, gak ada masyarakat setempatnya mungkin. Nah, kalaupun ada berarti kan sangat sedikit. Berarti kan kalaupun ada sangat sedikit, dan sebetulnya penilaian real dan pengkonfirmasian bahwa ulama itu memang benar-benar menjadi panutan masyarakat. Ya kita lihat aja, cek tetangga-tetangga, kalau dia punya pondok pesantren, tetangganya kita cek bagaimana perlakuan seorang yang punya pondok pesantren itu kepada tetangganya. Kalau baik,
kalau mencintai, kalau menghormati, kalau memuliakan, maka saya yakin masyarakat di sekitarnya pun akan menghormati, memuliakan, mengikuti, dan lain sebagainya. Jadi faktanya enggak kan? Enggak faktanya. Berarti kan satu lagi mengkonfirmasi, membatalkan kebesaran Rizik Syihab itu, membatalkan keimam besaran Kang Rizik itu. Rizik Syihab mengatakan semua masyarakat Indonesia berharap pemilu 2024 ini dapat berjalan sesuai amanat konstitusi Republik Indonesia. Sehingga kata Rizik, pemilu 2024 dapat berlangsung umum, rahasia, dan jujur. Untuk itu dapat menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. Itu ya. Saya cuma ingin mengatakan aja bahwa kemenangan Prabowo Gibran dikonfirmasi di beberapa tempat memang ya terkonfirmasi. Di TPS-TPS kunci, di tokoh imam besar mereka kalah. Di tempat Surya Paloh, bos, di tempat Surya Paloh kalah. Anies kalah di tempat Surya Paloh, kalah di tempat Ibunda Caimin, kalah di tempat Kiai Marzuki Mustamar pendukung 01 kalah pula. Jadi alasan untuk kita mengatakan bahwa Anies menang itu mana alasannya? Nggak ada. Di tempat-tempat kunci, tokoh-tokoh sentral 01 aja Anies kalah kok, apalagi di tempat yang lain. Itu aja logika berpikir saya, nggak jauh-jauh, nggak mulut-mulut. Teruslah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.